Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Yang terhormat kepada Bapak Hari Pahwandi sebagai narasumber pada seminar ini, serta tak lupa yang terhormat kepada rekan-rekan semua, seluruh panitia dan peserta seminar yang saya banggakan. Selamat pagi yang penuh berkah ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian dalam acara seminar yang kami adakan pada hari ini dengan tema seminar membangun Restful API dan dengan Hono dan POJS. Sebagai perwakilan dari panitia penyelenggara, kami dengan rendah hati mengucapkan selamat datang kepada setiap individu yang hadir pada hari ini. Kehadiran Anda semua menjadi berkat bagi kesuksesan pada acara hari ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah Anda berikan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Zidan Perdana yang bertugas sebagai MC pada hari ini. Adapun susunan acara pada seminar pagi hari ini dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Berita Bangsa, lalu ada pembacaan doa, sambutan dari dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom, serta acara inti yaitu acara seminar disertai dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Lalu yang terakhir adalah penutup acara. Baik, langsung saja kita buka acara pada seminar pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemrograman web, seminar pemrograman web resmi dibuka. Baik, hadirin sekalian, sebagai wujud syukur kita kepada bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan Mars Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita
membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar acara ini dapat berjalan acara ini dapat berjalan dengan sesuai. Kepada Saudara Hasbi Asidiki, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakmul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tas'abahu alaihi wa anta khairul warisin. Allahumma nastahfiduka wa nastaudiuka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hasbi Asidiki telah membacakan doa untuk mengawali seminar pada hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara seminar secara resmi dari dosen mata kuliah pemrograman web. Kepada Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa semua yang telah melaksanakan kegiatan ini, menyiapkan semua kegiatan. Nah, yang saya hormati untuk Bapak narasumber, terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk kegiatan ini, bisa membimbing mahasiswa. Nah, di sini kegiatan ini adalah seminar pemrograman web. Artinya di sini berkaitan dengan mata kuliah pemrograman web, di mana konsep seminar ini adalah menghadirkan praktisi di dalam kegiatan pelaksanaan perkuliahan, di mana ini sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Nah, di mana diharapkan nanti dari praktisi ini bisa membagikan pengalamannya di dunia kerja kepada rekan-rekan mahasiswa supaya nanti bisa memberikan gambaran ataupun mendapatkan ilmu baru terkait dengan apa yang ada di dunia kerja, sehingga nanti mahasiswa bisa menyiapkan bekal yang lebih baik lagi. Nah, harapannya semua mahasiswa dapat mengikuti dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Ya, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan ilmu baru pada rekan-rekan semua. Dan ini temanya cukup menarik ya, membangun RESTful API dengan Ono dan Vue.js. Nah, kebetulan di kelas juga sudah kita pelajari terkait dengan API dan Vue.js juga sudah dikenalkan. Artinya nanti ini bisa menjadi
pengembangan dan semangat baru buat teman-teman bisa belajar lebih baik lagi. Ya, saya harap itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa menangkap semua materi yang diberikan oleh narasumber. Saya pikir narasumbernya juga sudah cukup pengalaman dan kompeten di bidangnya, apalagi sudah bekerja di perusahaan yang skalanya nasional ya. Nah, mohon bimbingannya dari Bapak narasumber untuk rekan-rekan semua. Mungkin tidak terlalu lama dari saya, sekaligus nanti acara ini kita buka. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, dari penyelenggara maupun dari kami selaku dosen pengampu. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Agung Nugroho SKM MKOM. Selanjutnya, mari kita langsung saja mulai ke acara inti yang akan dibawakan oleh moderator. Kepada Ahmad Hafizuddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar, jelas. Baik, terima kasih pada Mas Gidan Brana selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat badan sehingga kita dapat berkumpul di acara Zoom yang semoga diberkahi ini. Oke, untuk segala macam pembukaan saya ikut MC. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang berharga ini kita akan mendalami bagaimana mengintegrasikan teknologi Hono sebagai framework untuk membangun RESTful API dan juga Vue.js sebagai library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan juga responsif. Melalui seminar ini diharapkan para peserta dapat memahami konsep dasar serta implementasi praktis dalam pengembangan aplikasi web modern. Saya selaku moderator, saya yakin seminar ini akan memberikan baik manfaat bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita di bidang pengembangan aplikasi web. Kami berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi secara aktif, bertanya, berdiskusi, dan juga berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi. Baik, untuk sesi seminar kali ini seperti biasa, langsung saja kita akan membaginya ke dalam dua sesi, yaitu sesi seminar yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Pak Hari Pahwandi, dan yang kedua, sesi kedua, yaitu adalah sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Hari Pahwandi untuk mengisi acara seminar kali ini. Kepada Pak Hari Pahwandi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Hafiz. Saya izin share screen dulu. Oke, di sini udah saya share screen. Ya, sudah terlihat, Pak? Ya, di slide ini lebih ke pemahaman basicnya dulu. Jadi materi ini akan saya bawakan tentang beberapa inti atau yang menurut saya penting sih untuk dasar dalam pembuatan RESTful API ini. Karena kalau misalkan semuanya itu banyak-banyak sekali ya terkait dengan RESTful API ini. Ya mungkin
tadi juga Pak Agung udah menjelaskan, katanya udah ada materi dasarnya udah ada gitu ya. Ya mungkin untuk mengingat kembali gitu. Yang pertama ini ada integrasi aplikasi, terus kedua mengenai RESTful API itu apa, terus ada standarisasi aturannya yaitu resource naming, yang terakhir ini referensi yang saya gunakan. Oke, yang pertama integrasi aplikasi. Jadi kalau misalnya kita lihat terkait integrasi aplikasi itu, secara modern ya, pengembangan aplikasi itu ada klien dan server. Kita bagi menjadi dua. Di tengah ini ada yang namanya integration. Nah, yang biasa melakukan integration itu client server sama server-server. Nggak ada yang namanya klien-klien. Kenapa? Karena klien-klien itu banyak celah antara banyaknya pengguna yang makai, banyaknya variasi. Sehingga semua klien itu pasti terhubung ke server. Contohnya misalkan klien server ini aplikasi yang kita gunakan seperti yang sering kita gunakan mungkin Gojek atau aplikasi Tokopedia atau Shopee misalkan kayak gitu. Aplikasinya kita ada di handphone kita, terus dia bakalan manggil ke server untuk data-datanya tersebut. Terus kemudian untuk yang server dengan server secara nggak langsung misalkan kita melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran itu server pasti memanggil suatu API atau layanan pihak ketiga, contohnya misalkan dia manggil virtual account-nya bank misalkan, atau misalkan kalau misalkan kredit pakai credit card dia bakalan manggil layanan dari Mastercard atau Visa kayak gitu. Ini contohnya untuk yang server-server. Nah, kemudian ada jenis-jenis integrasi aplikasi. Secara garis besar terdapat 4 yang banyak dilakukan gitu. Ya ini file sharing, database sharing, terus remote procedural invocation, sama messaging. File sharing ini ya kayak kita sharing file ya, itu misalkan server 1, server 2, misalkan server 1-nya pengiriman gitu. Nah, kita sebagai server kita menyediakan di satu folder yang kita sharing, yang bisa diakses lewat luar. Nanti folder tersebut dibaca oleh pihak ketiga tersebut, misalkan dari pengiriman atau apa gitu, data yang bakalan diupdate sama mereka. Kemudian database sharing berarti database yang kita install itu di server itu bisa diakses oleh server lain. Jadi langsung lewat database, kita nggak bisa manipulasi data yang masuk, jadi sesuai dengan tabel-tabel yang ada. Paling kita hanya bisa membatasi terkait dengan aksesnya ya, rule-nya gitu, permission-nya. Terus kemudian ada remote procedural invocation. Ini lebih tepatnya nanti kita bakal bahas terkait REST API. Jadi kita membuat suatu prosedur, suatu program, suatu fungsi yang nanti bakalan diakses oleh pihak luar, dan nanti di dalamnya banyak aktivitas lain, seperti manggil API pihak ketiga tadi. Dan terakhir ada messaging. Messaging ini lebih modern, tapi dia biasanya di satu server, yang kemudian banyak dipakai dalam pembuatan microservice yang sekarang ini, yang baru itu. Oke, sekarang masuk ke application programming interface. Ya, API sendiri singkatan dari application programming interface, perantaranya untuk menghubungkan satu pihak dan pihak lain agar dapat saling berkomunikasi. Terus dia masuk kayak yang tadi, prosedural, baiknya fungsi, cara berkomunikasi atau peralatan atau komunikasi. Biasanya ini kalau peralatan itu buat driver-driver.
Contohnya kalau misalkan peralatan, misalkan kita fingerprint, terus datanya masuk ke database, biasanya kayak gitu dia. Terus pihak yang terlibat dalam API biasanya dalam bentuk perangkat lunak atau perangkat keras yang tadi telah dijelaskan ya, yang fingerprint tadi contohnya. Kemudian API sebenarnya sama dengan remote procedural invocation yang tadi. Hanya saja sekarang lebih populer dengan istilah API. Jadi kita bisa sebut remote procedural invocation sebagai API. Oke, masuk ke pengenalan RESTful API. Jadi REST API sendiri merupakan singkatan dari Representation State Transfer. Itu yang menemukan atau membuat rancangannya seorang S3 ya, yaitu Roy Felding di tahun 2000. Dalam disertasinya bisa diakses di situ aturan-aturannya. Terus RESTful API merupakan salah satu implement dari API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasi. Kemudian RESTful API sangat mudah digunakan dan bisa diadaptasi di semua bahasa pemrograman secara mudah. Makanya sekarang lebih populer dibandingkan yang lain. Saat ini RESTful API juga sudah menjadi standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Nah, untuk diagramnya, REST API lebih banyak diimplementasi di server. Contohnya seperti ini. Jadi klien, misalkan klien ini misalkan kita punya, ya contoh lah misalkan Shopee. Gitu. Aplikasi klien ini, si Shopee itu bakal ngakses ke server Shopee. Ngaksesnya itu langsung ke REST API-nya. Terus dia bisa ngakses DB, dia bisa ngakses file-file berupa laporan biasanya. Atau mungkin dia juga ngakses ke pihak ketiga, yaitu pengiriman misalkan. Ya bisa pengiriman, bisa juga tadi payment yang saya jelaskan. Dan ini pembuatannya relatif mudah. Karena hanya butuh mentranslate ke JSON gitu sih, yang paling banyak digunakan, yaitu JSON. Oke, kemudian aturan-aturan standar untuk penulisan URL-nya dalam RESTful API. Jadi resource yang ada di RESTful API itu banyak ya, terus kita bakalan bingung kalau kita misalkan nggak kita kelompokkan gitu. Tapi resource itu terbagi menjadi dua, yaitu sifatnya banyak atau satu. Contoh, ini ada contoh customers. Nah, customers ini berarti kan kumpulan customer gitu kan. List biasanya berupa list. Terus kemudian ada lagi customer. Yaitu kita ngambil satu data customer yang lebih spesifik. Nah, ini contoh-contohnya. Misalkan yang kita harus gunakan yaitu kata benda, bukan kata kerja. Kenapa? Karena resource itu merupakan objek, bukan suatu perintah. Kata kerja nanti kita bisa pakai dalam hal kayak misalnya kita edit, create atau apa, itu nanti ada. Contohnya kayak ini. Kita buat untuk produk, berarti produk. Jadi ini bakalan yang pertama ini bakalan menghasilkan data yang banyak, yaitu produk list. Yang kedua ini members, berarti dia list dari member. Terus selanjutnya kita menggunakan hierarki. Hierarki ini maksudnya kayak gini. Kita mau punya data produk, terus kita mau ngambil data gambarnya, gambar dari di sini ada produk ID, berarti kita ngambil produk detail. Kan misalkan kita nih di aplikasi ada produk list produk, terus kita pilih salah satu produknya. Di situ ada produk ID. Di situ kita mau ngambil data gambarnya, misalkan API-nya terpisah. Nah, ini harus kayak gini. Secara hierarki, berarti image ini merupakan
data dari si products. Bisa jadi merchants ID / image gitu. Itu bisa juga. Jadi kita jangan image terus kayak yang bawah ini image produk gitu. Itu kurang bagus, kurang tertata sih. Sebenarnya nggak ada aturan sih dalam penamaan ini, cuman ada best practice-nya. Jadi ini kita mengikuti best practice-nya biar lebih terstandar aja. Kemudian kita juga bisa menggunakan action tadi yang misalkan kata kerja gitu ya. Itu bisa digunakan sebenarnya. Namun pada awalnya kita harus menggunakan kata benda dulu. Misalkan users gitu. Dia ada login, /login gitu kan. Nggak kayak yang di bawah, contohnya yang login user. Kalau misalkan kata kerja yang tadi misalkan kita mau gunakan, bisa aja misalkan misalkan tadi produk gitu. Di setelahnya itu kita menggunakan misalkan create atau apa gitu. Itu bisa sebenarnya. Oke, ini untuk yang action. Kemudian yang harus digunakan juga aturannya yaitu menggunakan HTTP methods. Di sini itu misalkan kita ada post jadi /products. Ini bisa kita menggunakan post ini biasanya untuk kita bikin produk baru gitu misalkan. Nah, kalau yang get ini dia harus ada produk ID-nya, /product ID. Ini untuk detail berarti. Kalau misalkan kita contohnya yang bawah, hanya sampai /products, tapi metodenya get, itu bisa dipakai untuk mendapatkan daftar dari produk-produknya. Jadi satu ini tuh bisa kita pakai ya, bisa kita pakai untuk beberapa metode gitu. Misalkan saya buat juga di sini get. Nah, ini buat daftar produknya, list produk. Sedangkan yang ini, post ini, nah ini dia buat bikin produknya gitu. Gimana kalau misalkan mau update? Mau update kita, kalau update itu sama kayak gini juga, dia pakai put metodenya. Tapi nanti data yang dikirimkan di body-nya itu ada produk ID-nya. Jadi bukan di URL-nya ini. Itu untuk put. Jadi kita bakalan ngirim data si produk ID untuk mengupdate data yang ada di database. Terus bagaimana untuk delete ya? Ada delete-nya kan. Delete ada dua pendekatan. Delete itu bisa menggunakan seperti ini, langsung delete. Atau ada yang menggunakan seperti URL di atas. Jadi dia menggunakan URL di atas kayak ini. Delete. Biasanya untuk delete yang atas, ini menggunakan untuk banyak produk sih. Tapi jarang digunakan karena hapus pun itu sekarang nggak benar-benar dihapus data itu. Kalau yang bawah, biasanya digunakan untuk menghapus satu produk berdasarkan produk ID-nya. Terus kemudian lanjutnya, kita untuk filter termasuk pencarian ya bentuknya. Jadi biasanya ini nama ini Jadi name ini contohnya Indomie itu pencarian biasanya dia. Kadang pakai name, kadang pakai key. Dia mencari produk berdasarkan kata Indomie gitu. Jadi ini untuk ngefilter data-data yang kita mau ambil gitu, biar nggak terlalu banyak. Page, berarti ini halaman 10. Untuk yang bawah, ini merupakan cara yang salah.
Kenapa? Karena nanti untuk mengcombine-nya, menggabungkan antara filter dengan pencarian, itu akan sulit. Contohnya untuk yang atas. Atas dia sudah filter by name. Nah, gimana untuk menggabungkan dengan page misalkan, atau enggak sortir nanti gimana, itu agak ribet. Maka dari itu, standarnya atau bakunya itu banyakan yang menggunakan query, kayak seperti ini. Jadi ada name sama dengan apa key-nya, terus page-nya apa, sortingnya apa, terus menggunakan dan, kata dan ini untuk separasinya. Oke, ini untuk dasarnya. Mungkin kita akan coba langsung ya untuk pembuatannya. Oke, kemarin sebenarnya saya kepikiran untuk pakai Express, tapi karena udah terlanjur ya Hono, tapi nggak apa-apa lah. Untuk itu kita perlu install Deno. Belum kelihatan ya? Atau udah kelihatan? Bentar, saya screen semua. Oke. Aku API misalkan, atau di luar aja ya, biar gampang. Kita bakal bikin di sini misalkan REST API. Terminal. Kita bisa menggunakan Node.js atau ban. Di sini saya udah install ban. Ban sudah install. Kemudian kita balik ke sini. Ya, sembari belajar membaca dokumentasi ya. Nah, biasanya dia ada basic atau initiate atau inisial atau installation. Kalau di dokumentasi biasanya seperti itu. Kebetulan ini dia basic, terus dia ada cara instalasinya. Nah, ini ada banyak, ada npm, yarn, pnpn, ada ban. Kebetulan kita pakai ban, kita bisa langsung copy aja ya. Sini. Nah, ini nama aplikasinya, dia bakalan bikin folder baru. Misalkan tes sampel saja ya. Dia bakalan pilih, kita bisa pakai ban. Yes. Kita bisa pakai pilih karena ini saya ke install juga npm. Jadi kita bisa pakai npm atau ban. Kita pilih ban saja. Oh ya, kalau emang ada yang mau nyoba, misalkan ban itu kita bisa akses di ban.sh. Ini bisa diinstal lewat, bentar. Nah, install. Di sini banyak ada macOS. Kalau pakai macOS atau Linux, kalau misalkan mau nyoba install di Windows, dia juga bisa di Windows ini. Dia langsung ngikutin aja, langsung copy di sini, terus dipaste di PowerShell atau di command prompt-nya. Itu langsung ke install nanti. Oke, kita balik lagi. Ini udah kebuat ya. Jadi tadi ada di sini. Kita open with.
Oke, udah saya buka. Dia langsung kebuat indeks TS. Ini bisa kita lihat di sini. Terus kita pakai terminal di sini aja biar kelihatan. Kalau mau lihat cara running-nya, kita bisa lihat di packet.json ini. Nah, script-nya ini kita bisa dev, berarti kita coba dev allow, dan kita bisa akses di localhost 3000. Nah, ini udah ada hello Hono. Nah, sebenarnya ini kita di sini udah dalam konsep REST ya, karena dia pakai get di sini. Jadi kita setiap mengakses di localhost, karena slash ini berarti kan tandanya dia di root-nya ya, di mainnya ini, di domainnya ini, dia menghasilkan text.hello Hono. Balik lagi ke dokumentasinya. Sekarang kita bisa kita coba ini buat responnya dulu. Karena ini teks. Kalau kita buat lagi misalkan berupa misalkan tadi member atau customer ya, atau user misalkan. Karena di sini saya belum install database ya, jadi mungkin kita bisa buat aja untuk terkait dengan JSON-nya. Misalkan biasanya kalau di REST itu kita buat responnya itu berupa data. Ini isinya data. Nanti di luar data ini kita banyak. Biasanya kalau misalkan tabel, dia ada namanya itu kayak untuk keperluan pagination, misalkan untuk resource. Misalnya untuk keperluan resource ini biasanya link-link kemana gitu. Misalkan dari produk, terus dia ngasih resource ke produk detail, atau enggak nanti dia bakal ngasih resource kemana, kayak gitu. Terus bisa juga nanti di luar data ini kita misalkan ada total item misalkan. Kayak gitu. Total itemnya berapa, misalkan 1. Jadi biasanya saya di dalam JSON ini kita masukin lagi dalam data. Terus dalam data misalkan kita bikin ini misalkan users ya, misalkan banyak data. Berarti kita bisa bikin berupa list. Misalkan ini ada namanya siapa misalkan. Terus ini misalkan umur, misalkan umur berapa, terus jenis kelamin, kita isi dulu, terus siapa, misalkan saya gitu kan. Ini kalau datanya 1, misalkan kalau datanya 2, ini misalkan gitu. Dan ini kalau misalkan kita coba lihat di sini, /users. Nah, ini dapat datanya. Ya. Ini kita contohkan get dulu, terus kita coba sekarang pembuatan si
view-nya. Sorry, view X. View. Oke, kita ke guide, introduction, kemudian kita langsung ke quick start ya. Quick start, dia udah ada ban. Sekarang dia ada ban, dia bisa dijalan di ban. Kita bisa copy. Kita coba install di sini. Kita tes. UI aja. TypeScript atau tidak? No. Karena nggak banyak, kita coba untuk tanpa router dulu. Pakai aja deh. State management nggak perlu karena kita baru nyoba. Di tes belum perlu. End to end belum perlu. ESLint. Ya, oke. Oke, terus kita coba buka lagi. Kita coba buka di desktop UI. Oke. Yang terminal. Oh, dia nggak bisa. Jadi si Vue.js-nya belum support untuk run si ban. Run dev. Dev. Iya, dia belum bisa. Kita pakai npm dulu aja. Yes, sorry. Oke, berarti dia belum install ya. Kita buat install dulu. Tadi kan kita udah buat ya namanya API dari si untuk API-nya, untuk yang servernya misalkan di sini di localhost 3000. Ini udah ke install. Pakai run dev. Oke, bisa. Nah, ini dia run-nya di localhost 5173. Oke, ini iya sama ini. Oke, contohnya misalkan kita tadi ada di mana, di home komponen. Kita bisa langsung di home aja kali ya. Di home kita fetch kita lihat dokumentasinya. Kalau misalkan bingung, ini kalau misalkan kita lihat di dokumentasi bingung misalkan kayak gitu, kita bisa langsung cari.
Kita pakai use fetch. Nah, ini banyak contohnya. Kita bisa gunain langsung. Nah, kita langsung aja ya, di asing aja. Kalau ini dia sudah menggunakan use fetch, terus dia bakalan gunain di beberapa tempat. Jadi dia digabungin dulu. Kita langsung aja pakai yang ini dulu. Nah, kita bisa nge-fetch yang tadi. Apakah hostnya di sini? Drive. Oh. Ya, kita masukkan ini misalkan di objek. Terus kita copy lagi. Error. Error biasanya cek ini nggak dipakai. Terus kita lihat dulu. Kita lihat dulu di sini. Jadi kita bisa lihat kalau kita nge-hit API itu, tadi kan namanya fetch ya. Nah, dia ada di sini. Oh, dia kena course error. Dia kena course error. Oh, no. Kalau course itu di server. Jadi kita terus cari cara course. Nah, ini dia ada. Jadi kita harus install course biar bisa diakses dari luar aplikasinya dia. Kita ke Hono lagi tadi ya. Hono, kita stop dulu. Kita install. Sorry. Bentar. Ini diinstal nggak ya? Cloud middleware. Oh, udah ada. Ternyata kita harus pakai aja sih. Kita tinggal pakai sini Hono course. Contohnya di sini course-nya. Kita mengizinkan ke apa gitu ini si apa domain yang tadi ya. Atau pakai yang ini sih, ini juga bisa semua seharusnya. Kita coba dulu. Kita langsung gini. Karena kita pengen semuanya bisa diakses. Kita mulai lagi. Nah, jadi udah bisa ya. Kita lihat di sini kita udah dapat datanya. 2. Udah dapat. Sekarang kita coba tampilin di sini. Kita pakai contoh simpelnya aja. Misalkan kita pakai list ya. Biasanya kan list ya kalau itu mau itu listnya ke samping, terus nanti lanjut ke bawah, mau itu listnya langsung ke bawah, biasanya pakai list. Akan pakai yes. Di misalkan tadi ada atau kita bisa pakai H ya. H3 yang kecilan. 3 sama penjelasannya kita pakai P aja. Jadi data kita perulangan for ulangan data sorry,
data. Jadi biasanya harus minta key kalau si foo itu pakai key dia. Index. Di sini kita keluarkan sebagai item, berarti kita bisa tulis sini item. Tadi ada nama ya, nama, umur, jenis kelamin. Namanya siapa, misalkan. Terus di sini kita mau tampilin jenis kelamin, umur dulu, umur. Terus kita jenis kelamin. Kita contoh ini dulu. Biasanya dia error di sini. Jadi kita harus pakai key indeksnya untuk perulangannya si foo. Oke, sekarang kita coba looping. Sorry, ini di mana ya? Masih belum muncul. Ada yang salah. Kita lihat ada error. Ada error. Data. Asing. Bentar, kita lihat. Oh ya, ini waktunya sampai jam berapa ya? Jam 11.30, Mas. Oke. Paling dikit lagi ya. Bentar. Oke, lihat di sini. Oh, sorry. Ternyata dia masuknya data-data. Seharusnya data aja ya. Jadi di sini tuh kita bisa masukin JSON data. Di sini kenapa saya pakai tanda tanya ya? Ini annotation di JavaScript. Jadi kalau misalkan JSON ini nggak ada datanya, dia nggak bakalan error. Dia bakalan dibikin false atau null atau kosong gitu. Oke, nah ini juga udah keluar ya tampilannya, listnya. Nanti kalau misalkan ada gambar, berarti kita bisa pakai gambar, misalkan contoh gambar ya. Contoh misalkan gambar apel, misalkan buah-buahan. Nah, kita cari coba. Kita cari misalkan gambar. Contoh salah satu aja lah ya. Kita open link si image-nya, open tab. Ya, coba kita taruh di sini, di datanya si dia. Misalkan image, terus contoh ada lagi, misalkan apa ya yang bagus. Ini bagus juga. Dan kita coba masukkan lagi di sini, misalkan image. Udah, terus sekarang jadi kita mesti ingat ya, ini yang sebelah kiri ini yang si Hono ini dia sebagai server atau sebagai backend, yang di sebelah kanan ini Vue.js dia sebagai front end. Dia yang consume, dia yang nampilin datanya. Sekarang kita mau nampilin datanya di Vue.js-nya, misalkan kita pakai image ng rc item ini ada yang salah, item.image.
misalkan weight-nya misalkan 120, jangan 200. Oke. Oke, bisa lihat. Nah, ini ada gambar. Ini contoh untuk get. Untuk post biasanya itu dipakai untuk update si database karena kita belum terinstall database. Sini belum bisa kita contohin. Cuman yang pasti, yang jelas dia bakalan untuk menampilin dia bakalan menggunakan .json untuk merubah suatu data, ini kan data ya, suatu data menjadi bentuknya JSON. Jadi kalau misalkan di web, kita bisa lihat di network-nya, dia berupa objek. Dia berupa JSON. Terus, oh ya ini ada yang tadi ya, yang Hello Honu ini. Terus biasanya kalau yang gimana kalau misalkan monolitik gitu di Hono ini. Di Hono ini monolitik sebenarnya bisa, tapi ujung-ujungnya sama bakalan nge-hit API meskipun di endpoint atau istilahnya alamat yang sama kayak gitu. Misalkan tadi kita misalkan yang di slash ini kita gunakan untuk install si Vue.js-nya. Nanti dia bakalan ngeluarin di sini HTML. Sini ada HTML. Nah, di sini bakalan endpoint si Vue.js-nya. Jadi kalau Vue.js itu kita misalkan build npm build, ini nggak kelihatan, npm sorry, kita pakai ban build. Nah, di sini tuh ada namanya itu dis. Biasanya kalau misalkan digabung antara API dengan aplikasi atau webnya si front end-nya ya, tampilannya webnya itu, dia bakalan di sini, bakalan ada di sini. Jadi kalau misalkan digabung, contohnya misalkan dia ada di sini. Contohnya misalkan dia bikin folder UI misalkan gitu, ada folder UI lagi, ada juga yang langsung di sini. Pasti. Tapi biasanya bukan dis sih, karena di sini membingungkan antara ini aplikasi si front end-nya atau back end-nya. Biasanya dia dibikin di rename static. Jadi nanti gambar-gambarnya nanti bakalan di sini semua. Biasanya gitu. Nah, di sini dia bisa ngakses langsung ke static sini. Saya lupa. Bentar. Hono, HTML, type. Kurang lebih seperti ini untuk si Hono-nya. Ya, HTML, langsung ke HTML, file, berarti kita harus akses ke si static. Import UI aja kali ya, UI. Ada yang salah. Nggak bisa. Kita bisa pakai require mungkin. Require bisa.
Oh, masih kena firewall. Ya, kurang lebihnya sih gitu ya kalau untuk yang gabung sih. Cuman nggak disaranin sih untuk digabung gini sih. Jadi untuk yang slash-nya ini misalkan ngakses ke si Vue.js-nya, nanti yang sisanya misalkan di API slash ini baru API. Ada yang kayak gitu. Cuman nggak disaranin untuk aplikasi modern ya. Karena kita harus terpisah, benar-benar terpisah antara servernya dengan UI-nya, tampilannya. Karena untuk menghindari terjadinya server down, server nggak bisa diakses, jadi UI tetap bisa diakses dibandingkan kalau misalkan antara backend dan front end-nya itu digabungin jadi satu. Ya kurang lebihnya untuk contoh yang get ini begini, nanti dia jalannya di contoh dua tadi ya, contohnya di localhost 3000 sama yang si saya balikin dulu. Releaser. Oh, sorry, ini stop ya. Oh, tadi salah ya. Salah ngakses. Kita coba. Harusnya ini. Nah, kayak gini, tapi ini ada yang masih salah sih. Untuk cara ngaksesnya di ban. Jadi ban ini ada namanya itu, eh, yang istilahnya ini. Dia direct import, dia ada settingannya lagi dibandingkan dengan Node.js. Jadi kita harus mesti buka dokumentasinya si ban lagi. Oke, yang tadi ini share, terus ini juga udah ya, tampil contohnya itu. Mungkin sampai di sini ya untuk contoh pembuatan simple sih, simple banget malah. Karena buat CRUD, untuk buat CRUD sendiri itu nggak cukup sih untuk cuman 2 jam, 3 jam. Ya paling paling cepat 3 jam sih untuk pembuatan CRUD ini. Karena kita perlu database, kita perlu koneksi ke database, terus juga kita perlu bikin yang untuk dapatkan kayak tadi listnya apa, terus kita untuk menampilkan data per user tadi atau per itemnya, terus juga kita perlu buat juga untuk create-nya yaitu post, terus kita juga buat juga untuk update-nya yaitu put, bahkan kita perlu juga membuat untuk delete-nya ya. Ya karena keterbatasan waktu mungkin cukup dari saya, mungkin ada yang mau ditanya. Ya, terima kasih pada Pak Haripawandi atas penyampaian materinya tentang best practice, CRUD, dan juga tadi ada sedikit simulasi bagaimana cara kita menggunakan Hono dan Vue.js-nya. Baik, bisa kita lanjut ke sesi kedua, yaitu adalah sesi tanya jawab, di mana kali ini moderator akan memberikan kesempatan bagi 3 peserta. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan atau sebutkan namanya terlebih dahulu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Dava. Ya, saya menanya terkait apa namanya lingkungan kerja aja. Jadi eh, sebenarnya kan saya juga apa ber, bertujuan untuk kayak magang gitu di sebuah perusahaan gitu.
Nah, kira-kira dari Pak Wandi bisa ngasih saran nggak dari misalkan ada studi kasus di lingkungan kerja Pak Wandi itu sebagai eh, mahasiswa yang magang harusnya seperti apa gitu? Harusnya. Oke. Gitu. Ini langsung jawab aja. Silakan kepada Pak Wandi bisa langsung dijawab. Oke. Baik. Pertanyaan yang cukup menarik dan memang perlu untuk diketahui ya untuk teman-teman mahasiswa ya. Karena gini, kalau untuk di perusahaan sendiri, sekarang banyak banget perusahaan yang memang menerima magang atau internship atau apa gitu. Dan kalau kebetulan untuk kantor saya itu ada banyak ya, ada sekitaran 5 anak magang di tim saya. Di tim saya itu cuma ada 2 anak magang ya. Terus di tim lain itu ada 2, ada 1, jadi totalnya ada 5 untuk istilahnya di bawah atasan saya itu ada 5, tapi beda tim gitu. Untuk lingkungannya sendiri, menurut saya sih ya cukup untuk pengalaman ini ya, mahasiswa untuk magang ya, untuk pengalamannya. Dan di situ pun kita nggak beda-bedain antara karyawan dengan internship ya. Namun paling yang membedakan adalah load kerjanya aja gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan di karyawan itu misalkan ada problem di luar jam kerja, pasti diminta bantuan. Nggak mungkin ke anak magang, anak mahasiswa gitu. Tapi untuk jam kerjanya sama, untuk tugasnya mulai dari yang kecil sampai yang berat sama. Namun untuk pemberian tugasnya sendiri, mulai dari yang ringan sampai nanti dia mungkin bisa megang yang berat, dia akan dikasih. Tujuannya apa? Tujuannya agar mahasiswa dapat pengalaman, dapat insight ya, atau dapat apa namanya, ya pengalaman yang buat bekal dia nanti gitu. Dan di sana juga ada namanya mentor. Biasanya itu dia yang udah middle atau senior ya, yang megang intern. Biasanya dia yang banyak ditanya atau mentornya itu, atau bisa langsung ke lead-nya kayak gitu. Jadi ya menurut saya penting banget sih untuk ikut magang ya. Cukup menjawab nggak? Cukup Mas, tapi saya izin bertanya lah kembali. Ya, silakan Mas Taba. Ya, jadi karena kepikiran aja gitu spesifikasi buat magang di sebuah perusahaan yang kayak contohnya Blibli lah, gitu istilahnya udah ternama gitu. Spesifikasi dari anak magang tersebut harus menguasai apa aja, Mas? Oke. Jadi gini, kalau di dunia kerja yang sekarang itu kan udah pakai web modern. Jadi sudah terpisah antara backend dan front end. Jadi kalau misalkan apply-nya atau minta masuk atau ada kesempatannya itu untuk ke front end, berarti lebih ke front end pemahamannya. Terus kemudian kalau backend ya teknologi backend. Namun yang pada dasarnya yang harus dikuasain mau backend mau front end yaitu tadi pemahaman tentang REST API. Dan yang tadi saya contohkan, kalau misalkan front end berarti dia cara consume-nya, cara menampilkannya. Kalau misalkan backend berarti pemikiran kita bagaimana cara menyajikan data tersebut kayak gitu. Itu dari REST API. Kemudian kalau front end sendiri ya yang saya tahu tergantung dari perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya itu pakai Vue.js ya Vue.js. Kalau misalkan pakainya React.js ya React.js. Maka dari itu kalau misalkan
ada tawaran magang misalkan dari perusahaan apa gitu, terus ada interview, lebih baik dipahamin dulu, ditanya dulu pakai bahasanya apa gitu. Terus, oh ya satu lagi, yang penting itu tadi pemahaman REST API, terus Git ya, tentang Git, Git itu penting banget karena pada dasarnya untuk ngumpulin data itu pakai Git, kemudian penugasan ya pakai tiket gitu. Kalau itu sembari jalan sih, itu nggak ditanyain biasanya pas interview. Biasanya pas interview itu ditanyain tentang Git, terus tentang kalau front end berarti JavaScript-nya. Kemudian kalau JavaScript-nya dia bagus, pemahaman tentang JavaScript-nya bagus, dia bakalan ditanya tentang framework-nya yang dipakai di perusahaan tersebut, misalkan Vue atau React, ya gitu. Terima Gimana? kasih Mas. Pada intinya ada dua dasar itu tadi ya, Iya, mengenai profesi yang diinginkan sama REST API-nya ya. ya REST API sama Git tadi ya, Git itu penting. Terima kasih Mas. Ya, Ya baik, atas pertanyaan dari Mas Dafa dan juga jawaban dari Pak Pahwandi, kami persilakan dua peserta lagi bagi yang ingin bertanya. Kita beri waktu 5 menit. Yang silakan untuk yang ingin bertanya, angkat tangan ataupun langsung menyebutkan namanya. Halo, selamat siang. Ya, silakan atas. Ya, perkenalkan nama saya Novananda Pradana dari kelas C2 Ya, Teknik Informatika ya. Saya mau tanya, Pak, kalau semisal buat yang apa sih, yang yang awal atau yang awam gitu ya, belajar dari dasar sampai yang sebisanya itu tahapannya gimana sih, Pak? Kalau misalnya ada rekomendasi kayak situs web yang buat belajar atau channel YouTube atau apa gitu, gimana Pak? Ada saran atau gimana Pak? Kasih. oke. Oke, bagus pertanyaannya. Kalau saya pribadi, dulu belum begitu populer ya tentang YouTube. Saya itu lebih pakai karena dasarnya itu untuk web itu, ya, untuk REST API ya. REST API itu kan pengembangan ya, jadi kita harus paham dulu pembuatan website. Dan untuk pembuatan website sendiri, kita yang pada dasarnya itu HTML, CSS. Kemudian untuk yang advance-nya itu harus bisa JavaScript. Eh, Ya waktu itu selama saya kuliah saya belajar di sini, Web3 School. Jadi orang-orang pada ke kantin, paling saya belajar, nyobain di sini. Dia enaknya langsung bisa cobain langsung di websitenya, try. CSS juga bisa langsung try. Tanpa harus install. Saya waktu itu belum ngerti install, belum ngerti apa itu IDE gitu. Saya langsung nyoba di sini. Dulu baru 3, sekarang udah banyak nih. Bisa belajar banyak di sini. Ini lengkap banget. Dan simple banget sih contoh-contohnya. Terus kemudian kalau misalkan bikin website udah bisa, tadi bisa pisahin antara back end dan front end, yaitu REST API. REST API-nya berarti back end, terus front end-nya berarti terserah mau pakai apa gitu. Mau HTML, CSS, JavaScript pun bisa di sini. Eh, jadi menurut saya basic-nya itu ya tadi kalau web memang harus HTML, CSS, JavaScript. Kalau misalkan ke mobile ya langsung aja maunya mobile apa? Android kah atau apa? Android kan biasanya eh, dia Java ya biasanya kalau itu Android. Dia langsung ke Android-nya. Menurut saya sih mending lebih baik ke situs resminya. Jadi kalau untuk oh ya sama kemarin eh, yang sebelumnya ya, seminar yang sebelumnya tuh saya pernah ngasih juga namanya roadmap. Oh, map. Nah, ini bisa jadi acuan sih. Saya juga waktu itu sekitaran 2000
18 ya, ngeliat ini hanya untuk memverifikasi apakah apa yang saya pelajarin ini kepake kayak gitu. Nah, di sini bisa ya kan untuk front end nih udah ada nih tadi pengenalan internet, ya asal kenal aja ya, asal tahu aja, terus ke HTML, CSS, baru kemudian yang tadi saya jelaskan ya ini kan basic, terus ke JavaScript, tapi mulai ke expert ya. Nah, terus mulai pahamin ini Git, terus nanti mulai masuk ke package manager yang tadi bla 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 itu. Ini bagus banget sih menurut saya untuk yang dari awam banget sampai tahapan belajarnya gitu, biar nggak salah arah. Atau bisa tanya sih, sebenarnya bisa tanya yang lebih, yang udah ngejalanin, itu juga bisa sih sebenarnya. Terus kalau YouTube, saya pakai ini sih, referensi saya juga dari YouTube sih sebenarnya. Karena ini kan Boleh tuh Pak. dasar. Iya nanti saya share ya ini. Atau bisa, mungkin kalau mau cari sekarang bisa nih, program zaman now. Dia technical architect di Blibli. Dia udah 11 tahun atau 13 tahun kerja. Jadi lebih pengalaman dari saya sih. YouTube-nya bagus kalau mau lihat. Atau YouTube yang si siapa namanya Unpas ya, Unpas itu juga bagus menurut saya. Kalau dari segi dasar, simple, Unpas. Tapi kalau untuk ke arah yang lebih expert, ke programmer zaman now, karena dia ada, menurut saya ada beberapa materi-materi yang bahkan di kantor saya belum pakai gitu, baru di riset sama dia gitu. Tuh. Mungkin itu sih untuk, jadi lebih baik tentuin dulu sih mau arahnya kemana, mau ke back end kah atau ke front end. Front end ada Android, ada iOS, ada web, tentuin dulu nanti kita bisa belajarnya ke arah mana kayak gitu. Kalau misalkan Android langsung ke Androidnya, kalau web bisa ke tadi Mitri School, kalau misalkan iOS bisa ke Swift-nya. Apakah jawab? Untuk itu sih Pak, untuk belajar kayak ke API gitu, API apa? Gimana Pak? Ada nggak? Iya, kalau Iya. ya oke. Kalau untuk API tadi YouTube tadi ya ada di Unpas, tadi ada Unpas. Terus di program berjaman now pun ada yang saya pakai referensi tadi. Ini ada juga, dia lebih lengkap slide-nya. Terus eh, karena API sendiri itu konsep ya sebenarnya, konsep bukan bukan suatu yang pasti gitu. Jadi meskipun kita misalnya pakai apa, Laravel atau apa gitu, yang penting kita harus bisa ngeluarin datanya berupa JSON tadi yang ini, ngeluarin data berupa JSON. Jadi nggak nampilin langsung, kalau di Laravel kan kita dulu dasarnya langsung ngeluarin web. Iya Pak. Nah kalau itu palingan kalau si eh, Laravel ya. Dan jadi kalau dari Laravel itu kan ada view. Nah di tampilan view-nya itu nggak dipakai. Jadi kalau misalkan saya lupa, udah lama juga nggak pakai ini. Jadi intinya kalau di si Laravel dia cuma sampai ke controllernya. Controllernya dia langsung ngeluarin berupa JSON gitu. Nanti dia hasilnya juga sama seperti ini. Kalau untuk apa namanya untuk yang spesifik untuk belajar REST API itu nggak ada di spesifik website ya. Namun bisa langsung gitu, langsung ke mau bikin apa, bikinnya pakai apa. Misalkan kita cari Laravel, membuat API dengan Laravel gitu. Itu banyak banget. Karena termasuk yang populer sih untuk REST API ini. Oke Pak, baik. Cukup mungkin Pak. Oke. Kasih ya Pak. Ya, Ya, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya dari eh, Pak Hari dan Mas
Novananda Pradana. Baik, kita beri satu kesempatan lagi bagi para peserta yang hendak bertanya. Silakan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan namanya. Baik, apa masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada respon dari para peserta, berarti sudah selesai ya untuk sesi tanya jawab ini. Baiklah, sudah selesai semua runtutan acara seminar pemrograman Web 2. Terima kasih kepada Pak Hari Pahwandi yang telah menyempatkan waktu untuk mengisi seminar ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator MC. Baik, terima kasih atas waktu seminar dan tanya jawabnya kepada Bapak Hari Pahwandi dan moderator. Sebelum kita menutup acara hari ini, mari kita abadikan momen yang berharga ini dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Satu, dua, satu lagi, satu, dua, baik, saatnya kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya kami hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap individu yang telah berkontribusi dalam kesuksesan seminar hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan bagikan pada seminar hari ini dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan ilmu kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya dan
perhatian saudara-saudara kalian semua. Dengan ini kami nyatakan seminar ditutup. Semoga kita dapat bertemu lagi kembali di kesempatan berikutnya. Saya selaku MC undur diri, mohon maaf atas salah kata dan tutur saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.